Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis dan mendengarkan radio. Apa benar yang mendengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahid. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan kepada PPKI? Tapi Bung, menurut saya bukankah lebih baik kemerdekaan dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selain kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum mereka datang. Saya setuju, Bung. Tapi bagaimana dengan Bung Karno? Apakah sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Saya dan Syahrir akan datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita. Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya, menceritakan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Mas. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu, saya? Saya mendengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika hal ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, maafkan saya. Tapi kita memang tidak boleh mengapa. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung. Mari. (15 Agustus 1945) pukul 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni,
Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga sebarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bu. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran akan terjadi esok hari. Potong leher sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, jangan seperti ini. Tidak ada gunanya kita seperti ini. Lebih baik kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Dan mengapa Anda meminta bantuan Soekarno? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sembari dengan kekuatan Jepang atau sekutu. Kita tidak akan dapat berdiri sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bu. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenanglah, ini sudah malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan kalian semua. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita paksa mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik! Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Soedanto Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada Pak Darwis. Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kiesong. Kapan kita akan menculiknya? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Benar, ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah.
Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Iya, kenapa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Kami para pemuda telah sepakat akan membawa Anda dan Bung Hatta untuk pergi ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang untuk takut mendengar suara kalian? Dimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Kudan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan istri dan anak Anda juga. Tetapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Ayo. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kaisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno, Hatta, ternyata kau di sini. Iya, mereka membawa aku juga. Iya benar, Hatta. Soekarno, ada apa ini sebenarnya? Begini Bu, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah Bu. Ini saat yang tepat untuk segera melaksanakan proklamasi. Mengapa kau mudah percaya berita itu, Barmin? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami ingin Indonesia merdeka dengan hasil jerih payah kami, bukan pemberian dari Jepang. Itu benar. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bu. Ada apa Saleh? Kenapa kamu terenggang seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia merasa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Gimana? Bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka? Para PKI telah batal, jadi aku ingin menjemput mereka berdua. Tidak bisa. Anda tidak berhak untuk membawa mereka pulang, Bu. Mengapa? Kami para pemuda telah sepakat akan mendesak mereka dan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku bertemu dengan mereka berdua. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Begini Bung, kapal PKI telah batal. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya? Ya, benar Bung. Saya dan Syahrir sudah menyampaikan kepada Anda Bu. Tapi saya belum percaya apa. Itu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar Bu. Sebaiknya memang begitu Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dan tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa Bung Hatta dan Bung Karno ke kanan? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Baiklah, apakah aku bisa memenuhi janjimu itu? Kau bisa memegang janjiku di tanah. Baiklah kalau begitu. Oke, terima kasih. Mari Bu. Ini Mas. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau menyusun naskah proklamasi bersama para pemuda. Baiklah, kita sudah sampai di Jakarta, Bung.
Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan proklamasi. Baiklah. Tapi tunggu, aku ingin mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Oh, tidak apa, saya akan mengantar Anda. Silakan. Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar mengubah status dan keadaan Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan di rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM. Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo setingkat-tingkatnya. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini semua kita yang hadir pada hari ini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Soekarno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Rimpi, tolonglah pergi ke naskah ini. Siap, Bung. Saya tanggal 17 adalah hari yang terbaik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi jadi 17 Agustus? Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa lebih tepatnya? Tepat, bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi daerah. Tolong siapkan tim. Baik, Bung, tapi gimana kita akan melaksanakan ini? Di rumah Bung Karno, bagaimana yang lain setuju? Setuju. Baiklah. Inilah saya, Bung. Saya memberikan kamu. Baiklah. Iya, ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penggasan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya lah dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita mengadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka bumi tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itulah telah kata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! 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 Merdeka!